Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembelajaran IPA kelas 9, yaitu pada materi listrik dinamis. Nah, untuk materi listrik dinamis kali ini yang akan kita bahas adalah konsep listrik dinamis mengenai arus listrik, hantaran listrik, dan rangkaian listrik. Arus listrik dalam hal ini nanti juga akan dibahas dalam kuat arus listriknya. Arah arus listrik dan arah elektron. Nah, tolong perhatikan gambar itu. E itu adalah arah elektron dan I adalah arah arus listrik. Jadi di situ ada penjelasan bahwa arah arus listrik I dan arah elektron berlawanan arah. Sebelum kita bicarakan lebih lanjut masalah arus listrik, baiknya kita lebih tahu dulu yaitu penggunaan basic meter sebagai arus listrik atau pengukur kuat arus listrik. Kita perhatikan ini adalah basic meter yang sering kalian lihat di sekolah. Ini adalah skala yang pada basic meter, jadi ada skalanya seperti itu. Nah, ini adalah hasil pembacaan dari basic meter. Ada keterangan di situ batas ukur adalah 1 ampere. Jadi ada 1 ampere, 5 ampere, dan 0 itu adalah batas ukurnya dalam satuan ampere, berarti ampere meter. Terus di situ hasil ukurnya adalah 12/50, artinya skala yang ditunjuk itu adalah 12. Skala maksimumnya adalah 50 dikalikan batas ukur. Jadi untuk hasil pengukurannya adalah skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikalikan batas ukur. Demikian juga untuk yang bawah, itu menggunakan batas ukur maksimum 5 ampere. Jadi hasil pengukurannya adalah 19, itu skala yang ditunjuk, 50 itu adalah skala maksimum, dan 5 ampere itu adalah batas ukurnya. Hasilnya seperti itu. Sekarang kita bicarakan arus listrik. Arus listrik itu adalah muatan yang mengalir. Kalau muatan yang mengalir itu semakin banyak, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik bisa dikatakan banyaknya muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Di situ dituliskan bahwa jumlah total muatan listrik yang mengalir di kawat dalam suatu periode waktu tertentu. Ditulis dalam bentuk persamaan I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, Q muatan dalam satuan coulomb, dan T adalah waktu dalam satuan detik. Kita lanjutkan ke rangkaian listrik. Kita kenal bahwa rangkaian listrik itu ada 2, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kita perhatikan untuk bandingkan antara rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kamu lihat, kamu perhatikan perbedaannya di mana. Nah, untuk rangkaian listrik itu rangkaian itu terdiri dari lampu, kabel, dan baterai. Nah, satu lagi yaitu ada saklarnya untuk memutus arus. Berikutnya kita menuju ke hukum Ohm yang membicarakan soal arus listrik. Nah, ini pada gambar ini kalian perhatikan itu ada A itu berarti adalah kuat ampere meter yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, sementara V itu adalah tegangan yang digunakan untuk beda potensi voltmeter. A itu adalah ampere meter untuk mengukur kuat arus listrik, dan V itu adalah voltmeter untuk mengukur tegangan atau beda potensial. Yang harus kalian perhatikan adalah bagaimana menempatkan ampere meter dan voltmeternya. Untuk yang atas itu adalah baterai yang panjang, itu ada strip 2 itu. Yang panjang itu adalah untuk yang muatan positif atau potensial tinggi, yang kecil atau pendek itu adalah untuk yang negatif atau potensial rendah. Seperti yang kita tahu bahwa arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari muatan positif menuju muatan negatif.
kalau kita perhatikan gambar itu, ampere meter itu dipasang seri terhadap hambatan. Pemasangan ampere meter adalah seri. Terus untuk pemasangan voltmeter itu dipasang secara paralel dengan hambatan. Bisa kalian perhatikan itu. Jadi untuk pengukuran kuat arus dan tegangan nanti di dalam suatu operasi praktek itu harus menggunakan hubungan seperti itu. Pada percobaan hukum Ohm itu ditemukan sebuah persamaan. Jadi kesimpulan setelah melakukan suatu percobaan seperti di atas, besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan R. Dituliskan dalam bentuk persamaan I sama dengan V per R. Ini adalah rumus hukum Ohm. Seperti tadi yang sudah pernah kita bahas ya. Untuk I sama dengan V per R, maka bisa didapatkan persamaan R sama dengan V per I atau V sama dengan I kali R. Dengan keterangan atau ketentuan bahwa R adalah hambatan dalam bentuk satuan Ohm, terus V beda potensial atau tegangan dalam satuan volt, dan I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere. Bagaimana cara mencari persamaan itu? Atau bisa kalian menggunakan seperti ini. Kalian bisa menggunakan segitiga sebagai bantunya, bahwa V itu letaknya di atas. Kalau letaknya di atas dan di bawah berarti dibagi, kalau samping kanan kiri berarti dikalikan. Sehingga itu didapatkan bahwa V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R, dan R sama dengan V per I, seperti itu. Nah, untuk grafiknya hubungan V dan I kalau dibuat grafik maka berbentuk grafik linier seperti yang terlihat di situ. Grafik linier itu menunjukkan bahwa semakin besar V maka I-nya juga semakin besar. Sekarang kalian kerjakan soal di bawah ini. Ini ada beberapa soal. Yang nomor 1, apa perbedaan antara arus listrik dan kuat arus listrik? Terus ini lengkapi tabel yang tertera di situ. Demikian dari saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau misalnya ada kesulitan kalian bisa bertanya.